Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Baik. Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta kepada Saudara Aldiansyah untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya untuk presensi kehadiran, saya sudah bagikan di WA group masing-masing. Silakan Anda mengisi absensi di WA. Bagi yang tidak mengisi, maka saya nyatakan tidak hadir. Oke, Baik, Pak. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran, terlebih dahulu sini saya akan membacakan tujuan yang akan kalian capai. Yang pertama, dengan membaca teks tentang rotasi bumi, kalian mampu menemukan kata kunci setiap paragraf dengan tepat. Yang kedua, yaitu dengan kalian mampu menemukan kata-kata kunci dalam paragraf siswa mampu membuat kesimpulan tentang teks dampak perputaran bumi secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita. Oke, langsung saja di sini saya akan men-share materi. Materinya itu saya sudah bagi di WA. Silahkan Anda buka. Nanti selesai pembelajaran. Karena ada juga tugas itu. Ya, inilah materi kita yaitu tentang teks non-fiksi dan kata kunci. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau realita peristiwa yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, populer, laporan artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Kemudian ciri teks non-fiksi yaitu taraf objektivitas tinggi, mengunggah nalar atau pikiran membaca. Yang ketiga yaitu bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Yang keempat yaitu menarik minat pembaca. Adapun yang C yaitu jenis teks non-fiksi. Teks non-fiksi dibagi menjadi dua yaitu teks non-fiksi murni. Teks non-fiksi murni merupakan pengimbangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang kedua yaitu teks non-fiksi kreatif. Teks non-fiksi kreatif berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya berbentuk novel, puisi, atau prosa. Kemudian berikut ini adalah judul dari teks non-fiksi yaitu keadaan alam Indonesia. Kita tahu bersama Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau-pulau terdapat padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih setengah dari 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif, dan itu terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur dari bulan November hingga Mei.
Angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membuat banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Papua terdapat salju abadi di puncak-puncak penggunungan di Papua seperti Tikora dan Puncak Jaya. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun. Nah, dari teks tersebut dapat kita pahami bahwa judul teks kondisi alam Indonesia yaitu kondisi umum alam Indonesia memiliki ribuan pulau, mempunyai iklim tropis basah, serta memiliki 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Kemudian, ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Yang pertama, curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm per tahun, serta terdapat 400 gunung berapi serta 130 diantaranya aktif. Indonesia tempat pertemuan 2 rangkaian gunung api aktif dan puluhan patahan aktif. Yang ketiga, ada salju di puncak pegunungan Papua. Itulah tadi ciri dan kondisi alam Indonesia. Kemudian yang bagian D-nya yaitu kata kunci teks non-fiksi. Kata kunci adalah kata yang menggambarkan informasi dalam suatu teks. Cara menentukan kata kunci yang pertama yaitu membaca judul teks serta mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah judul teks non-fiksi yaitu perputaran bumi dan akibatnya. Kita tahu bahwa perkiraan kata kunci dari perputaran bumi dan akibatnya adalah akibat perputaran bumi. Adapun perkiraan informasinya yaitu pengertian garis bujur dan garis lintang serta akibat perputaran bumi. Jadi teks non-fiksi ini silakan Anda baca. Saya sudah bagi di WA Group. Silakan Anda baca selama 5 menit. Oke. Setelah Anda baca teks tadi, ayo kita cari kosakata baru dari teks di atas. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan sebelum saya memberikan tugas. Yang pertama yaitu sini kita ambil kosakata dari teks di atas. Misalnya kosakatanya adalah derajat. Maka kita dapat definisikan maknanya adalah satuan sudut setiap 1 derajat adalah 90 siku-siku. Maka contoh kalimatnya yaitu garis ekuator disebut juga dengan garis lintang derajat. Kemudian kosakata yang kedua yaitu misalnya lintang, yaitu garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Kemudian contoh kalimatnya adalah garis lintang 0 derajat melewati kota Pontianak, Kalimantan. Kemudian kosakata yang ketiga yaitu bujur. Definisi maknanya adalah garis khayal yang ditarik dari ujung kutub sampai kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada 2B atau peta. Adapun kalimatnya yaitu garis bujur 0 derajat berada di kota Greenwich, Inggris. Yang keempat yaitu paralel. Sejajar mirip definisinya, sedangkan kalimatnya yaitu rangkaian paralel digunakan di rumah dan di kantor-kantor. Kemudian kosakata yang terakhir adalah meridian, agar khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis meridian dapat kita jumpai di 2B. Nah, misalnya kalian membaca suatu teks tentang perputaran bumi, maka kalian tinggal cari saja kata-kata yang kalian ingin definisikan atau mencari kalimatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada soal atau ada soal yang kalian akan jawab. Saya mau ingin bertanya kepada saudara Aldiansyah, apakah sudah dijawab, apakah sudah dibaca teks tadi?
Pak, saya paragraf yang pertama mau jawab Pak. Nah, sudah dibaca teksnya tadi? Sudah Pak. Oke. Paragraf pertama, Saudara Aldi, informasi apa yang Anda dapat dari teks tentang perputaran bumi? Jadi informasi yang saya dapat adalah bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat selama 24 jam. Garis pada globe berupa garis lintang dan garis meridian. Oke, Itu Pak. paragraf kedua, Alifia Saya, sudah. Ya, saya Sudah. persilakan. Informasi apa yang Anda dapat? Pada paragraf 2, informasi yang saya dapat yaitu pengertian garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi sebagai pedoman untuk pembagian iklim. Ada 2 macam garis lintang, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Itu saja, Pak. Baik, paragraf ketiga, siapa yang bisa mencari informasi apa yang didapat? Saya, Pak. Ya, saya persilakan. Informasi penting pada paragraf ketiga yaitu garis bujur adalah garis khayal yang membujur membelah bumi menjadi barat dan timur. Itu saja, Pak. Oke. Paragraf keempat, siapa yang bisa jawab? Informasi apa? 4 dan 5, supaya cepat bisa. Paragraf 4 dan 5. Saya, Pak. Oke, saya persilakan. Informasi penting pada paragraf keempat yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Dan kalau paragraf kelima, saat bumi berotasi 1 derajat membutuhkan waktu 4 menit. Setiap 15 derajat di bumi memiliki selisih waktu 1 jam. Itu saja, Pak. Oke, baik sekali. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah mengerjakan dan mencari informasi penting di dalam paragraf mengenai teks perputaran bumi. Nah, dari teks perputaran bumi, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, saya. Oke, saya persilakan kepada Saudara Aldiansyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada 2 bagian bumi yang sebagian menghadap ke matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Itu saja Pak. Oke, baik sekali Saudara Aldi telah menyimpulkannya. Saya patut dari apresiasi. Oke, selanjutnya di sini ada tugas untuk kalian kerja di rumah. Minggu depan kalian harus mengumpulkannya, yaitu kalian cari sebuah teks non-fiksi, kemudian cari kosakatanya. Kayak yang saya jelaskan tadi. Oke, sebelum saya menutup pembelajaran, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, apakah ada materi yang tidak dipahami? Paham, Pak. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi tadi yang saya sudah bagi di WA grup silakan dibaca dan dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.